Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita buka bukunya Ad-Darsul Khamis. Afwan, Ad-Darsus Sadis Khamis sudah kita baca, halaman 13 sekarang. Khamis sudah kita baca kan? Ad-Darsul Khamis sudah kita baca kan? Bener kan? Baik, sekarang Ad-Darsus Sadis. Ad-Darsus Sadis, yuk ikutin. Ad-Darsus Sadisu. Semua. Ad-Darsus Sadisu. Al-matanu wad dalilul khawfi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wad dalilur raja'i qauluhu ta'ala. Mana suaranya nih, kok enggak kedengeran? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wad dalilu tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qauluhu wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wad dalilu raghbati wa rahbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Taib. Silakan antum baca semuanya dari awal, atau Ustadz baca dulu, antum tulis harokatnya, nanti setelah itu baru antum semua baca. Ad-Darsus Sadisu al-matanu wad dalilul khawfi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wad dalilur raja'i qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wad dalilu tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qauluhu wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wad dalilu raghbati wa rahbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Taib. Coba fadhal antum silakan baca. Semua suaranya kuat.
Baik, sudah. Coba antum perhatikan. Di situ dibaca dalilul khaufi, dalilul raja'i, dalilul tawakkuli, qauluhu. Ini namanya mudhafun ilaihi. Ustadz sudah pernah kasih tahu antum tentang mudhafun ilaihi. Ya, Ustaz sudah pernah kasih tahu antum tentang mudhafun ilaih. Coba perhatikan ke depan matanya, semua. Perhatikan ke depan biar paham. Apa itu mudhafun ilaih? Namanya mudhafun ilaih. Namanya mudhafun ilaih. Ini sudah pernah kasih contoh dulu tentang rumah sakit. Rumah sama sakit. Ini berapa kata? Jangan ditulis dulu nanti, jangan ditulis dulu. Ini berapa kata? Dua kata. Masing-masing punya makna yang berbeda. Rumah maknanya rumah. Rumah kata benda. Sakit maknanya sakit. Sakit kata sifat. Masing-masing berbeda. Dua kata, dua makna. Tapi kalau seandainya Ustadz gabung dua kata, Ustadz gabung dua kata, berapa maknanya? Satu. Maknanya satu, yaitu apa? Rumah sakit. Maknanya satu. Kalau dibilang rumah sakit orang sudah paham. Rumah sakit, satu rumah sakit, bukan dua. Paham? Ini namanya dalam bahasa Indonesia kata majmu'. Di dalam bahasa Arab namanya mudhaf, mudhafun ilaihi. Di dalam bahasa Arab namanya mudhafun ilaih. Dia dua kata. Dua kata digabung menjadi satu. Ustaz kasih contoh tadi ad-dalilu. Yang berikutnya al-khaufu. Ingat, ad-dalilu sama al-khaufu. Ad-dalilu sama al-khaufu. Ditulis jadi dalilul khaufi. Dalilul khaufi. Ingat. Ya. Hukum asal kata itu jika tidak ada yang membuat dia baris atas atau tidak ada yang membuat baris bawah, maka hukum asalnya dia baris dhammah. Ya. Hukum asalnya dia baris dhammah. Jika tidak ada yang membuat dia baris atas atau tidak ada yang membuat dia baris bawah, maka dia dhammah. Contoh apa yang membuat dia baris atas? Misalnya ad-dalilu masuk di dalamnya inna. Masuk inna. Maka dalil ad-dalilu dibaca menjadi dalila. Kenapa? Karena masuk inna. Masuk inna. Contoh yang lain misalnya masuk an dalil. Seharusnya dalilu, tapi karena masuk an dia menjadi dalili. Dalili. Kalau tidak ada inna, tidak ada an, ad-dalil aja, maka hukum asalnya harokatnya dhammah, ad-dalilu. Paham? Inilah yang dinamakan kalau harokatnya itu rafa, nasab, khafat atau jar dan jazm. Ya, jazm. Rafa tanda aslinya apa? Dhammah. Nasab tanda aslinya fathah. Khafat tanda aslinya kasrah.
Jazm tanda aslinya sukun. Dah, paham sampai sini? Kata jika tidak ada yang membuat dia menjadi nasab seperti ini, atau tidak ada yang membuat dia menjadi khafad atau jar seperti ini, maka hukum asalnya dia dhammah. Paham? Baik. Ustaz buat contoh. Apa bacanya? Apa bacanya? At-talibu. Kenapa? Karena tidak ada yang membuat dia menjadi nasab atau khafad. Paham? Baik. Ustaz buat dibaca apa? Innat. Kenapa dibaca innat talibah? Karena ada yang membuat dia menjadi nasab. Apa yang membuat dia menjadi nasab? Masuk inna. Baik, mafhum? Ustaz buat lagi. Atau Ustaz buat bacaannya apa? Al-madrasatu. Al-madrasatu. Kenapa dibaca al-madrasatu? Karena tidak ada yang membuat dia menjadi nasab atau khafad. Baik, ya. Kalau Ustaz buat fil madrasati. Kenapa dibaca fil madrasati? Karena ada yang membuat dia menjadi khafad, yaitu apa? Masuk huruf fi. Huruf fi adalah huruf jar. Baik, paham? Ustaz buat apa bacaannya ini? Apa bacaannya? At-talibu fil madrasati. Kenapa at-talibu dibaca at-talibu? Tidak ada yang membuat dia menjadi nasab dan khafad. Fi huruf jar. Kenapa dibaca al-madrasati? Karena ada yang membuat dia menjadi jar, yaitu masuk huruf jar. Ustaz buat lagi. Apa bacaannya? Inna taliba fil madrasati. Kenapa dibaca inna taliba? Karena ada yang membuat dia menjadi nasab, yaitu inna. Fi huruf jar. Al-madrasati, kenapa dibaca al-madrasati? Karena ada yang membuat dia menjadi khafad, yaitu masuknya huruf jar. Taib, paham? Taib. Nah, sekarang ini dalilul khaufi di situ. Tadi kita baca. Kenapa ini bacaannya dalilu? Karena tidak ada yang membuat dia menjadi nasab ataupun khafad. Maka dibaca dalilu. Iya, dibaca dalilu. Sekarang al-khaufi. Kenapa dibaca khaufi? Kenapa dibaca khaufi? Jangan tidur. Kenapa dibaca khaufi? Karena ada yang membuat dia menjadi khafad. Apa itu? Ini. Ini namanya mudhaf. Yang ini namanya mudhafun. Yang ini namanya mudhafun ilaihi. Ini namanya mudhaf. Ini namanya mudhafun ilaih. Mudhaf artinya apa? Bersandar, sandaran. Mudhafun ilaih artinya ini bersandar kemari. Yang ini kalimat kata ini dia bersandar ke kata ini. Baik. Ustaz buat contoh yang berikutnya. Sebelum kita melangkah. Ini dibaca apa? Dibaca apa? Ad-dalilu. Ini dibaca apa? Al-khawfu.
Ini dibaca ad-dalilu, ini dibaca al-khaufu. Kenapa dibaca ad-dalilu ini khaufu? Tidak ada yang membuat dia menjadi nasab dan khafat. Sekarang Ustadz gabung dalilul khauf menjadi dalilul khaufi. Kenapa dibaca dalilul khaufi? Karena yang pertama tidak ada yang membuat dia menjadi nasab dan khafat. Yang kedua, dia menjadi khafat karena apa? Karena dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini harus majrur atau harus khafat. Setiap mudhafun ilaih harus majrur atau khafat. Makanya dia dibaca dalilul khaufi. Paham? Paham? Apa syaratnya dia harus mudhafun ilaih? Kata yang pertama lihat, ada alif lamnya. Yang kedua, taib. Kalau dia dijadikan mudhafun ilaih digabung, maka kata yang pertama alif lamnya harus dihapus. Harus dihapus. Ya. Kata yang pertama alif lamnya harus dihapus. Jadi dibaca apa? Dalilul khaufi. Paham? Baik. Saya buat contoh yang lain. Nih misalnya. Apa bacaannya? Al-baitu. Apa bacaannya? Al-muslimu. Ustadz gabung. Bacanya? Baitul muslimi. Kenapa baitul muslimi bacaannya? Karena muslim ini adalah mudhafun ilaih. Yang ini mudhaf. Jadi dibaca mudhafun ilaih. Paham? Paham? Baik. Sekarang Ustadz mau buat yang lain. Coba perhatikan. Di situ juga tertulis wad dalilu raghbati wa rahbati wal khusyu'i. Wad dalilu dalilu raghbati wa rahbati dalilur raghbati wa rahbati wal khusyu'i dalilur raghbati wa rahbati wal khusyu'i. Tengok tuh khusyuk kali dia. Antum paham? Ya, nanti Ustaz tanya kalau yang matanya atau perhatiannya kelainan, yang lain nanti Ustaz bakalan Ustaz tanya. Baik. Dalilur raghbati wal rahbati wal khusyu'i. Kenapa ini dibaca rahbati dan khusyu'i juga? Karena ada huruf waw. Ada huruf waw. Apa ini huruf waw? Namanya waw atof. Waw atof itu adalah huruf yang kalimat setelahnya dengan kalimat sebelumnya posisinya sama. Maka kalau kalimat sebelumnya dibaca rohbati, kalimat setelahnya juga harus dibaca rohbati. Ya. Kalau misalnya harokat sebelumnya u, harokat setelahnya juga u. Contoh, Muhammad wa Ali wa Jamil. Apa bacaannya? Muhammadun wa Aliyun wa Jamilun. Kenapa dibaca Muhammadun? Tidak ada yang membuat dia menjadi nasab atau khafat.
sehingga dia dibaca Muhammadun. Kenapa ini dibaca Aliyun? Karena ada waw atof. Waw atof yang mana kalimat ini harus ngikutin kalimat sebelumnya. Jadi wa aliyun. Demikian juga jamilun karena ada waw atof. Jadi dibaca Muhammadun wa aliyun wa jamilun. Baik, Ustaz buat seperti ini. Apa bacaannya? Kenapa dibaca Muhammadan wa aliyan wa jamilan? Karena ada inna yang membuat dia menjadi nasab. Kenapa aliyan juga dibaca aliyan? Karena ada waw atof. Jadi ini dibaca Muhammadan wa aliyan wa jamilan. Baik, Ustaz buat lagi yang lain. Apa bacaannya? Apa bacaannya? Inna Muhammadan wa aliyan fil madrasati. Inna Muhammadan wa aliyan fil madrasati. Baik. Kalau Ustaz buat seperti ini, Ustaz buat seperti ini. Ini apa bacaannya? Apa bacanya? Al-baitu. Kenapa dibaca al-baitu? Tidak ada yang menasabkan dan mengkhafatkan atau menjarkan. Ini dibaca apa? Kenapa dibaca talibu? Baik. Sekarang Ustaz buat. Ini apa bacaannya? Baitut tolibu, toliba, tolibi. Kenapa tolibi? Karena mudhof ilaih tadi. Mudhof ilaih tadi. Sehingga tolibunya harusnya dia tolibu menjadi tolibi. Karena mudhofun ilaih dia harus mudhofun ilaih dia harus majrur atau khafad. Baik, majrur atau khafad. Baik. Paham? Ustaz buat. Apa bacaannya? Inna baitat talibi. Kenapa dibaca inna baitat talibi? Baita kenapa? Ada yang membuat dia menjadi nasab, yaitu masuk inna. Kenapa dibaca talibi? Karena mudhafun ilaih dari baita. Baik, mafhum? Paham? Ustaz buat seperti ini. Apa bacaannya? Innal baiti talibi wa inna baiti talibi wa ustadi dzadu
Siapa yang bilang di? Siapa yang bilang antum bingung? Siapa yang bilang du? Siapa yang bilang dha? Baik. Yang benar apa? Waw atau dia ngikutin kalimat apa? Kalimat setelahnya harus ngikutin kalimat sebelumnya. Ini sesungguhnya rumah Thalib dan apa? Ingat tadi Ustadz bilang waw atof itu adalah kata sebelumnya dan kata setelahnya harus sejajar, sama. Inna baita talibi wal ustadi. Kenapa? Karena sejajar. Tapi kalau Ustadz buat seperti ini, dibaca apa? Inna wa baital ustadi. Inna baita talibi wa baital ustadi. Kenapa? Barulah sejajar baital ustadi dengan baitat talibi. Tapi kalau Ustadz hapus baitnya aja, ini dibaca apa? Ustadi, ya. Inna baita talibi wal ustadi. Maknanya baitnya itu di sini. Paham? Taib. Kalau Ustadz buat gini, bisa. Mudhafun ilaih bisa dua. Ya, apa bacaannya? Ulang. Apa bacaannya? Naam. Inna kitabal ustadi wat talibi fil madrasati. Kenapa ini dibaca kitabah? Karena ada yang membuat dia menjadi nasab, yaitu masuk inna. Kenapa ini dibaca ustadi? Karena mudhafun ilaih. Kenapa dibaca talibi? Karena ada waw atau talibnya mengikuti ke ustad. Kenapa ini dibaca madrasati? Karena ada huruf jar. Taib, mafhum? Paham? Taib. Kalau gitu Ustadz mau buat soal. Pertanyaannya, bariskan kalimat berikut. Bariskan kalimat berikut. Oh ya, satu lagi tadi Ustaz lupa. Tadi dalilul khaufi kalau dia digabung menjadi, kalau dia jadikan mudhafun ilaih jadi apa? Dalilul khaufi. Yang ini dibaca dhammah, yang ini dibaca kasrah. Ini dhammah karena tidak ada yang membuat dia menjadi nasab dan khafat. Ini dibaca khafat karena dia mudhafun ilaih. Nah, syarat mudhafun ilaih juga kalimat pertama alif lamnya harus dibuang. Kalimat pertamanya alif lamnya harus dibuang. Yang kedua alif lamnya
tab. Yang kedua alif lamnya tetap. Taib, mafhum? Taib. Nah, kita lanjut. Tulis buku tulis yang lain aja. Siapa yang nguap tadi tuh? Wah, antum kan? Nguap itu jangan bersuara. Ya, kerjakan. Bariskan kalimatnya. Sekarang. Hah? Ya, mau saya tambah? Nah. apa itu? Kolam. Iya, kolam. Tapi bisa di sini kita ngapain? Kenapa nggak tahu cara nanti aja kita pergi.
Bukan berapa nih? Bukan berapa? Apa ya? Dua tahun lagi. Itu pertama kali sama kemarin pertama kali. Assassin's Creed 4 I scaring one 1000 life. Oh itu action kedua. Itu yang nampak sih. Second phase juga. Second phase juga. Banyak lah. Ya yang sudah di kompleks. Siap? Belum sah. Orang mau selesai soalnya. Hah? Ini buat apa sensor? Wah, coba dengan apa? Baris kan? Ini soalnya. Oh. Berapa? Ini nyantong kan? Nanti aja kita koreksi waktu di pertemuan berikutnya. Sama-sama kita koreksi. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.